Hai teman-teman, kembali lagi di Nathan Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa rumus di Excel dan tips yang sering digunakan di dalam menggunakan Excel. Oke, kita buka langsung saja Excel kita. Nah, di sini sudah ada new sheet atau lembar kerja yang baru, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa garis-garis, kolom-kolom. Oke, yang kita akan kerjakan di sini ya. Nah, di sini ada beberapa kolom ataupun ada kolom kosong. Nah, atau grid line. Nah, cara menghilangkan grid line ini adalah kita coba ke menu view, kemudian kita ke grid line. Nah, kemudian kita centang grid line. Nah, maka secara otomatis kotak-kotak yang ada di sini, kolom-kolom di Excel ini akan hilang dan layar akan menjadi putih bersih. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana membuat nomor secara simple, cepat. Nah, dan merapikan kolom-kolom yang sering menggunakan Excel ya. Oke, yang pertama kita akan langsung saja, teman-teman, di sini ada kolom nomor ya. Kita biasanya kalau teman-teman membuat kolom itu kita langsung ketik dari 1, 2, 3. Nah, ini adalah cara yang mudah juga, tetapi kalau ada ratusan atau ribuan nomor maka itu akan sangat menyulitkan. Nah, langkah yang kedua itu biasanya teman-teman menggunakan yang seperti ini ya. Kita blok angka 1, angka 2, kemudian kita tarik kotak atau tanda plus di bawah di ujung sini ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka di sini juga akan menghasilkan dengan cara yang cepat. Nah, kalau dengan cara rumus kita bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Oke, kita ketik sama dengan, kemudian kita blok angka 1, kemudian kita tambah 1, kita enter. Nah, di sini muncul angka 2. Nah, kita tidak perlu melakukan blok kedua angka ini, kita hanya blok angka 2, kemudian di ujung kita tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis angkanya akan berurutan. Contoh, kita ketik angka 1 di sini. Nah, maka secara otomatis itu akan berubah. Oke, kita kembalikan. Nah, itu cara cepat ya teman-teman untuk mengisi nomor pada saat kita menggunakan Excel. Nah, di sini juga ada kolom yang akan kita rapikan. Oke, kita langsung saja kita blok semua, kemudian kita kembali ke home. Nah, di sini ada beberapa pilihan garis yang bisa kita gunakan. Oke, kita klik aja untuk all folder ya, dengan garis yang default yang kecil ya. Nah, bila teman-teman lebih suka menggunakan garis yang lebih tebal ataupun lebih ada garis putus-putus ataupun mau menggunakan variasi yang lain, kita bisa di sini kita blok dulu, kemudian kita klik kanan di mouse kita, kemudian format cell. Nah, di sini teman-teman nanti bisa memilih beberapa garis atau style yang sesuai keinginan teman-teman. Misalnya kita pakai garis ini ya. Misalnya kita mau rubah yang garis tengah-tengah, kita klik tengah-tengah. Nah, kita oke. Nah, maka akan seperti ini teman-teman. Tapi untuk kolom ini sepertinya kurang bagus ya. Nah, oke, kita kembali ya. Untuk kembali kita bisa pakai Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ya di keyboard kita. Kita kembalikan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada kolom di kolom nomor. Ini ada dua kotak ya yang harus kita gabungkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita blok dulu dua kolom ini. Kita klik merger dan center, maka akan langsung menjadi satu kolom yang bergabung dan center tengah-tengah ya. Nah, ini ada beberapa kolom. Nah, adapun cara cepatnya seperti teman-teman ya. Kita klik di kolom nomor. Nah, kita kemudian cari di home format painter. Nah, kalau tidak ada nanti kita bisa tambah di sini ya teman-teman ya. Nah, kita klik di format painter. Nah, kemudian kita arahkan mouse kita ke sini, ke bagian yang akan kita rubah. Kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita tahan mouse-nya, kita lepas. Nah, maka akan berubah seperti format yang di depan ya. Kemudian oke, kita klik di sini, coba kita format painter. Nah, kita rubah yang di belakang sini teman-teman ya, total.
rata-rata jualan dan pencapaian, kita blok 2 kolom. Oke. Nah, maka dia akan langsung secara otomatis berubah. Untuk di sini produk jualan motor kita blok juga, tapi karena ini tidak mergernya ke bawah, kita mergernya ke samping, kita langsung klik di sini saja. Oke. Nah, tulisannya yang di sini Januari, yang bulannya ini kita bisa centerkan ya supaya lebih enak dilihat. Nah, ini juga kalau teman-teman lebih menyukai di center juga bisa kita center. Kemudian ini juga kita center ya, tadi lupa saya blok. Oke, kalau teman-teman agar lebih mudah melihat Excel dengan baik, kita bisa memisahkan dengan menggunakan warna. Nah, jadi terlihat ya lebih rapi, lebih enak dilihat. Nah, ini juga bisa kita blok dengan di bold. Nah, bisa ditebalkan, bisa tidak. Kemudian kita juga bisa memilih jenis huruf-huruf yang akan kita inginkan ya. Di sini juga ada beberapa pilihan untuk size yang akan kita gunakan. Oke, kita gunakan aja size dengan size 11 ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita akan belajar untuk sum. Untuk sum ya teman-teman, di sini sudah ada untuk total. Nah, di sini kita akan belajar untuk menjumlahkan dari penjualan motor dari 2 Januari, Februari, Maret. Nah, kita klik di kolom total. Untuk yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik sum, klik 2 kali. Nah, maka dia akan langsung ada kurung buka. Nah, kita arahkan ke Januari, Februari, Maret. Kemudian kita tambahkan kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, maka akan secara otomatis ini akan terjumlahkan ya. Oke, untuk yang di bawahnya kita tinggal tarik ke bawah ya teman-teman. Tinggal tarik saja. Di kotak ini ada kolom. Di kolom ini kita lihat ada plus ya, yang plus yang bukan ada tanda panahnya ya. Ini perhatikan yang plus yang polos ya, yang tidak ada tanda panahnya. Oke, kita tahan di mouse kita tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis itu akan menjumlahkan secara total semuanya ya. Oke, kita tes satu ya. Kita klik misalnya di nomor 5 ini. Nah, maka otomatis zoomnya atau sumnya semua sumnya akan semua sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba mungkin totalan di bawah ini ya. Kita tambahkan kolom dulu. Oke. Nah, kita mau total yang ini, target. Nah, ada langkah cepat juga. Kita bisa apabila home kita sudah disetting dengan baik, maka kita pakai auto zoom. Nah, auto zoom di sini juga bisa. Maka dia akan langsung mengarahkan ke zoom angka-angka yang ada di atasnya. Oke, kita langsung enter saja. Nah, teman-teman juga bisa menarik ke samping. Kita tarik ke samping sampai kolom total. Nah, secara totalan itu sudah tersum semua. Oke, kita klik di sini ya. Nah, ini sudah tersum semua. Oke, kita enter. Nah, ini kolomnya masih di ujung ya. Kita centerkan, kita tengah-tengah. Nah, kita bold, kita tebalkan, kita isi ketik. Ketik bold di sini teman-teman ya. Nah, itu penggunaan sum. Kemudian kalau teman-teman di sini bisa misalnya supaya lebih terlihat bagus, kita pakai warna. Misalnya kita contohkan bisa warna oranye. Oke, boleh saja sesuai dengan keinginan teman-teman ya, sehingga secara mata kita tidak dan lebih jelas melihatnya. Oke, kita ke kontak. Nah, kontak ini berfungsi untuk melihat apakah zoom yang atau angka-angka sudah terisi semua atau belum. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik kontak, maka akan langsung muncul. Oke, kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul kurung buka. Nah, kita langsung blok teman-teman. Kita blok, kita kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul langsung angka 8. Angka 8 teman-teman ya, angka 8. Nah, itu kita bolkan. Nah, angka 8 ini berarti kita di sini ada 8 kolom yang terisi. Contoh, kita
delete 1 ya. Nah, maka akan secara otomatis dia akan berubah ke angka 7. Kalau kita isi semua, misalnya kita drag ke bawah, nah maka otomatis dia akan berubah juga menjadi 10. Artinya kolom ini ke 10-nya sudah terisi dengan benar. Nah, teman-teman ya. Oke, kemudian kita sekarang ke average. Average ini adalah kita bisa dengan mudah mencari atau membuat rata-rata jualan dari Januari, Februari, Maret. Nah, biasanya kalau kita melihatnya kan pakai kalkulator ya, teman. Kalau di sini kita bisa menggunakan rumus rata-rata jualan. Kita pakai average ya. Oke. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal blok, teman-teman. Kita tinggal blok Januari sampai Maret, kemudian kita kurung tutup dan enter. Nah, maka secara otomatis ini akan muncul total jualan rata-rata kita. Nah, biasanya rata-rata ini kan tidak pembulatan ya. Kalau kita klik di sini, nah maka ini akan muncul koma. Nah, akan muncul koma. Oke, kita pakai koma aja ya, koma 2 digit aja. Biasanya kalau biasanya lebih banyak dari teman-teman. Nah, kita pakai 2 digit aja. Oke, kemudian rumusnya kita bisa drag ke bawah juga. Kita drag ke bawah. Maka secara total jualan di sini sudah terlihat ya. Karena ini jualan motor, mungkin kita pakai komanya kita pakai 0 saja. Oke teman-teman, kita zoom. Nah, oke, sudah terzoom semua ya. Ini totalnya 117. Oke, itu penggunaan di average. Nah, untuk lebih memudahkan atau lebih meyakinkan, kita juga bisa di sini kita bisa melihat di sini ya, ada countnya ada 10, average dari total ini adalah 12. Ini average secara keseluruhan. Dari total sum ini adalah 117. Kita di sini sudah disediakan ya untuk total-totalnya. Kemudian kita akan membuat rumus pencapaian. Misalnya di sini target jualannya 10, kemudian Januari dia jualan misalnya Bayu jualannya 12, Februari jualannya 11, Maret 14. Totalnya 47 dan rata-rata jualan dia adalah 12. Nah, bagaimana kita membuat persentasenya atau pencapaian yang dihasilkan dari 3 bulan dengan target misalnya jualan di sana adalah 10. Kita targetkan sama semua teman-temannya 10 ya. Oke, kita di sini rumusnya adalah kita ketik sama dengan, kemudian rumusnya adalah pencapaian dia jualan, pencapaian jualan selama 3 bulan. Kita rata-rata jualan atau kita average ya. Kita coba yang dari average aja. Di sini dia jualan average setiap bulan rata-rata adalah 12. Kemudian kita bagi target. Kita enter. Nah, maka secara otomatis dia akan muncul penjualannya adalah di atas 100% atau 123%. Artinya dia mampu menjual di atas target lebih lagi 23%. Oke, kita bisa juga drag ke bawah di sini teman-teman ya. Kita drag ke bawah. Nah, di sini akan muncul. Nah, ada di sini ada 1, 2, 3 yang sudah tercapai teman-teman ya. Nah, di sini tadi kita belum merubah totalnya karena masih ngesam ke atas. Nah, di sini juga kita bisa rubah ini. Oke, pencapaiannya kita sama dengan, oke, rata-rata jualnya kita klik, kemudian kita bagi dengan target secara total untuk 10 sales. Oke, kita sama dengan. Nah, di sini sudah terlihat pencapaian total dari 10 sales ini adalah 117%, di atas 100% teman-teman ya. Nah teman-teman, itu dia tadi cara kita secara sederhana untuk membuat kolom, membuat rumus ataupun melakukan beberapa rumus-rumus yang ada di Excel ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.
Nanti next kita akan membahas lagi beberapa rumus-rumus yang lainnya yang akan ada di Excel ya. Oke teman-teman, jangan lupa di komen, di like, dan subscribe. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you.